dengan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Wow, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini, amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita fellowship dulu, lihat kiri kanan. Minimal 5 orang kasih salam, kasih senyuman, katakan selamat pagi yang indah di hadirat Tuhan. Haleluya. 5 orang Bapak Ibu Saudara, depan belakang boleh, kiri kanan, keluar dari kursi boleh. Yang belum kenal boleh kenalan, kita mau sama-sama bersyukur memuji Tuhan di tempat ini. Yang bersuka cita katakan amin. Regency katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Lebih lagi katakan ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari panggil namanya Yesus, lambaikan tangan. Namanya Yesus, hey. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobatku yang setia. Wow, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu. Saya rindu gereja Tuhan, umat Tuhan sendiri. Katakan ada satu, sama-sama. Ada satu. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dua. Panggil namanya Yesus sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, tiada nama
menghibur hati. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Lebih lagi sama-sama. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sobat kita yang setia selama-lamanya, yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Angkat suaramu bernyanyi sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Angkat kedua tangan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Lebih lagi bersama-sama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan untuk selama-lamanya. hidup dan berkuasa. Umat Tuhan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia. lebih lagi lambaikan tangan bersama-sama. Serukan, Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Kita percaya namanya berkuasa untuk selama-lamanya. Katakan amin. Dia yang layak dipuji-puji. Surga bumi memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Serukan nama Umat Tuhan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Dia berikan sisi yang bersorak lebih lagi sama-sama. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama.
Sekali lagi tanpa musik, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, suruhkan yes. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini bagian kami hanya mau percaya Tuhan. Hanya buka hati kami untuk mujizat-Mu bekerja atas hidup kami. Kau Raja kami yang dahsyat, yang perkasa Tuhan. Kau melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Pagi ini kami buka hati kami. Kami bawa iman kami. Kami mau nyatakan sama-sama. Katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, amin, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah dengan iman, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang melakukan mujizat sejati dalam hidup kita. Haleluya, kami terima pagi ini Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan kami. Amin. Ku berserah kepada umat Tuhan saja, katakan di dalam dengan iman, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah dengan iman bersama, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi Tuhan, yang buka jalan pagi hari ini. Haleluya, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Mari Pak Ibu Saudara saja katakan, yang membelah laut, come on, yang membelah laut. Apapun keadaan kami pagi ini, kami percaya Tuhan yang buka jalan. Haleluya. Berkatakan, Kau pembuat mujizat sejati.
bagi manusia tidak mungkin Tuhan Yesus, kami percaya bagi Engkau mungkin pagi hari ini. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang bukakan pintu-pintu mujizat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dengan iman. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga. Mujizat-Mu terjadi pagi ini ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, perkatakan sama-sama. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang percaya, kau yang percaya Dia yang sanggup buat mujizat, mulai angkat tanganmu pagi ini. Dalam hadirat Tuhan angkat tanganmu, buka hati kita. Percaya, sembah Dia. Sembah Dia sang pembuat mujizat. Syaralaba karalama yaralama ralama. Yaraba syaralama ralama karalama. Sembah Dia lebih lagi. Alami mujizat Tuhan pagi ini. Segala sakit penyakit ya Tuhan, segala kelemahan tubuh kami Tuhan, yang lemah letih lesu Tuhan, pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan buat mujizat bagi umat-Mu. Ku percaya, ku percaya, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat saat ini. Mujizat, mujizat, mujizat terjadi Tuhan. Terus angkat tangan kita, doa di dalam roh sama-sama. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Mari masing-masing sembah Dia, alami mujizat pagi hari ini. Tuhan tolong umat-Mu pagi ini Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Pagi ini kami nyatakan Tuhan, Yesus terlebih besar,
lebih besar di dalamku Umat Tuhan sendiri, satu gereja Tuhan sendiri katakan, Yesus terlebih. Segala-galanya Tuhan terlebih besar. Umat Tuhan bersama singgah dan kedua tangan katakan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Tuhan Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Haleluya. Yesusku, lebih besar di dalamku. Sambil angkat kedua tangan kita berserah di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman, come on. Yesus terlebih besar. Come on. Dalamku, Di roh yang ada dalam kami lebih besar dari apapun di dunia ini Tuhan. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus Lebih besar di dalamku selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus Terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Mari kita hanya mengangkat tangan kita saat ini. Kita hanya mengangkat tangan, kita percaya. Tuhan Yesus. Oh, mari rasakan kuasanya mengalir saat ini. Ada kesembuhan pagi ini, mujizat Tuhan pagi hari. Keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan Tuhan.
Konana basyata karala barala bahara labata karala barala. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami puja ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, agung dan mulialah nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Perkasalah Engkau di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau lebih besar daripada masalah kami. Amin. Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Engkau lebih besar dari setiap kelemahan kami ya Tuhan. Karena itu biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Allah kami yang begitu luar biasa. Allah yang mengasihi setiap kami. Oh terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Kami hanya merindukan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Setelah 1 minggu kami hidup di dalam tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami bergumul dengan segala apa yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah pada pagi hari ini kami mau bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan yang terbaik buat kami sampai dengan detik ini. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang harus terus kami perjuangkan. Ada banyak pergumulan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa berdiri sampai dengan hari ini. Kami bisa bertahan sampai dengan hari ini. Kami tahu semua karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu mengubahkan hati kami dan pikiran kami. Supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang siap dengan firman Tuhan, boleh kita katakan? Amin. Boleh kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih buat para imam musik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya bersyukur bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih setahun yang lalu ya saya bagikan tentang the face of God, wajah Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini kita mau belajar satu hal yang baru. Yang siap boleh katakan amin. Ya, saya sebelumnya berterima kasih kepada tim pengembalaan di tempat ini, buat Pak Henry Saleh, juga semua rekan-rekan pengerja di GBI Istana Regency, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami bersyukur
bahwa kalau kita diizinkan Tuhan terus melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Hari ini kita mau belajar tentang humility, Bapak Ibu Saudara, tentang kerendahan hati ya. Jadi dari ibadah ke-1, ke-2 sampai dengan yang ketiga, kita akan belajar tentang kerendahan hati. Di ibadah yang pertama, kita belajar kerendahan hati sebagai kingdom lifestyle ya. Ibadah yang kedua nanti saya bawakan juga tentang kerendahan hati, tetapi kita mau tahu bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Dan di ibadah yang ketiga, kita akan melihat bagaimana lifestyle orang Kristen dengan kerendahan hati yang kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 ya. Ini akan menjadi dasar pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan kata humility sebagai kata benda ya, kata sifatnya adalah humble. Humility itu akar katanya adalah humus yang artinya tanah. Tempat yang ada di bawah, mungkin yang sering kita injak-injak, tempat yang mungkin kadang kita nggak hargai Bapak Ibu Saudara, tetapi humus atau tanah itu adalah dasar dari segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Setiap bangunan sebesar apapun dia, ya, dia harus memperhatikan yang namanya dasarnya. Semakin tinggi bangunan, maka dasarnya itu harus semakin kuat, betul? Ya, semakin indah bangunan, tetapi kalau dasarnya nggak kuat, maka sia-sialah bangunan itu akan dibangun. Ya, Alkitab mengatakan kalau ada hujan besar, ya, ada banjir melanda, maka bangunan yang tanpa dasar yang kuat, dia akan mengalami kehancuran. Demikian juga hari ini kita mau belajar bahwa humility atau kerendahan hati adalah dasar yang perlu kita bangun di dalam hidup kekristenan kita. Suatu hari Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasal yang ke-14, Tuhan Yesus itu diundang oleh seorang ahli Farisi, ya salah satu pemimpin Farisi di sana dalam sebuah perjamuan makan. Ya. Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu orang Israel tuh tidak punya yang namanya pemerintahan struktural secara politik. Ya, mereka hanya punya pemerintahan dalam keagamaan. Ya, jadi nggak ada yang namanya presiden, perdana menteri atau raja tuh nggak ada. Karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka tuh dipimpin dalam sistem keimaman Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu itu yang namanya ahli Taurat, yang namanya imam-imam besar itu adalah pejabat-pejabat tinggi negara itu termasuk orang Farisi. Nah Tuhan Yesus diundang makan oleh salah satu pemimpin orang Farisi berarti ini adalah orang penting Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia ada di sana dia melihat sebuah fenomena yang cukup menarik. Ternyata karena yang datangnya orang-orang penting juga ya tempat orang penting maka Tuhan melihat ya semua orang itu berebutan untuk duduk di tempat yang terhormat. Ya, mungkin waktu itu dikasih tempat VIP, VVIP gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang-orang itu datang pengen duduk di tempat VIP. Pengen duduk di VVIP supaya apa? Supaya dipandang sebagai saya ini orang penting. Saya ini orang yang terpandang, saya kenal dekat dengan yang punya rumah. Ya, saya ini sahabat karibnya dari yang mengundang acara ini. Jadi orang pengen mendapatkan penghargaan, pengen mendapatkan validasi di sana. Tetapi ketika Tuhan melihat fenomena itu, maka Tuhan mengajarkan kita sesuatu dengan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 14 ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan demikian. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita mau belajar sesuatu yaitu tentang kerendahan hati ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kerendahan hati itu menjadi sesuatu yang sangat basic di dalam hidup kekristenan. Kita lihat bahwa dalam situasi ini, dalam perjamuan makan yang sederhana seperti itu bisa menjadi gambaran daripada kehidupan dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kita pasti pengen yang namanya dihormati, betul gak? Kita pengen dianggap terpandang Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita anak-anak Tuhan, ya, kita tanpa terkecuali pengen dihargai orang lain, betul?
Sadar nggak sadar Bapak Ibu Saudara, kita pengen dihormati, kita pengen dihargai. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan media sosial hari-hari ini. Paling gampang, betul ya? Next, slide berikutnya. Di media sosial hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang mereka berusaha menunjukkan siapa mereka. Ya apa iya Bapak Ibu? Ya. Setiap kita pengen mendapatkan validasi dari setiap orang yang ada yang membaca melihat media sosial kita. Kita pengen mendapatkan pengakuan, pujian bahwa kita ini orang yang sukses, kita ini orang yang hebat, kita ini orang yang berhasil, ya. Kita ini mungkin paling cantik gitu ya. Kita ini paling paling keren, kurang lebih seperti itu. Nah, media sosial kita menggambarkan keadaan dunia hari-hari ini. Kita bisa melihat gambaran dunia dalam bentuk kecil di media sosial, sama halnya dengan gambaran dunia di dalam perjamuan makan yang Tuhan lihat pada waktu itu. Ya. Bahwa setiap orang mereka berusaha untuk menunjukkan dirinya penting, menunjukkan dirinya hebat, menunjukkan dirinya terhormat. Di media sosial pun sama Bapak Ibu Saudara, orang melakukan satu hal yang kita kenal dengan istilah flexing. Ya. Flexing itu adalah apa? Menunjukkan apa yang dia miliki kepada orang lain, menunjukkan apa yang dia punya untuk diakui oleh orang lain. Dan yang menyedihkannya Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya orang dunia yang melakukan itu, tetapi banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan ya melakukan yang namanya flexing Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan validasi, mendapatkan pujian dari orang lain, dihormati, diakui sebagai orang yang punya status sosial tertentu. Dan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya Tuhan gak mau kita tuh pakai cara-cara dunia. Kita mungkin pengen dihormati, kita pengen dihargai, Tuhan tahu itu Bapak Ibu Saudara. Gak ada di antara kita yang mau direndahkan. Siapa di sini mau direndahkan? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mungkin, saya jangan gak perlu dihormati lah Pak, tapi saya jangan direndahkan, kurang lebih seperti itu ya. Tuhan mengatakan kalau kamu pengen dihormati, kamu jangan pakai cara-cara dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan kamu jangan menjadi serupa, dalam terjemahan lain dikatakan kamu jangan menggunakan cara yang sama dengan dunia lakukan. Ya. Tetapi kita harus menggunakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang lebih dewasa, cara-cara yang lebih rohani yang Tuhan ajarkan di dalam kekristenan. Dari mana kita belajar Bapak Ibu Saudara? Kerendahan hati yang pertama kita perlu belajar dari Allah pencipta langit dan bumi. Yang mau katakan amin. Jadi yang pertama kita belajar dari Allah Bapa kita Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan itu adalah pribadi yang rendah hati. Ya. Jadi kita ini manusia sama Tuhan itu kan derajatnya jauh berbeda, betul ya. Tetapi Tuhan yang mulia, dia itu ternyata punya kerendahan hati. Bapa itu rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu rendah hati atau Bapa itu rendah hati? Dari ayat yang terkenal di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Saudara pasti sering baca ayat ini ya. Tapi kita mau menggali ayat ini pada pagi hari ini supaya kita tahu bahwa ternyata Allah kita tuh Allah yang sangat rendah hati. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafal ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu ayat ini sebagai dasar mungkin penginjilan kita ya. Bahwa Allah itu mengasihi dunia sehingga kita diselamatkan Tuhan. Tetapi lewat ayat ini Tuhan mau menunjukkan betapa Allah Bapa pencipta langit dan bumi ternyata dia pribadi yang sangat rendah hati. Saudara renungkan di ayat yang pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan begitu besar kasih dunia akan Allah. Itu punya pengertian yang berbeda saudara. Ya. Kalau dikatakan bahwa karena begitu besar kasih dunia ini akan Allah, berarti Allah itu mengasihi dunia kalau dunia mengasihi Allah lebih dulu, betul ya? Tetapi lewat ayat ini kita mengerti bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi yang pertama kita mau belajar adalah Allah itu rendah hati karena Allah lah yang berinisiatif lebih dahulu mengasihi dunia. Enggak gampang loh Bapak Ibu ya. Orang dengan kedudukan yang tinggi ya, dia berinisiatif lebih dahulu melakukan kepada orang yang lebih rendah. Kita kalau di hari raya Bapak Ibu Saudara,
Kita sebagai orang tua pasti kita tunggu anak-anak kita datang ke rumah, betul ya? Kalau sinciahan kan gitu kan, anak yang pertama datang, anak yang kedua datang, anak yang ketiga nggak datang Bapak Ibu Saudara. Lalu kita berpikir apa? Ini kurang ajar ini anak yang ketiga ya, nggak tahu sopan santun ini sama orang tua ya. Kita dididik, kita mengenal bahwa yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua. Mungkin di dalam perusahaan pun sama Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai pemimpin perusahaan, ya, sebagai bos di dalam perusahaan, kita punya anak buah banyak. Ya. Tetapi kita selalu menunggu anak buah kita lah yang datang kepada kita, betul ya? Entah itu hari raya Bapak Ibu Saudara, entah dalam hal sesuatu tertentu, kita minta anak buah yang datang sama kita. Tetapi kalau kita melihat seorang pemimpin, orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi, dia datang ke anak buahnya yang lebih rendah Bapak Ibu Saudara, itu perlu kerendahan hati. Jadi Allah yang maha kuasa, dia pribadi yang mulia, Allah pribadi yang agung ya, yang ditinggikan, tapi dia mau merendahkan diri untuk berinisiatif lebih dahulu mengasihi dunia, itu perlu kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Sama halnya ketika kita mungkin datang ke pegawai kita yang berulang tahun, kita yang datang. Selamat ulang tahun ya saya dengar kamu hari ini umur sekian, saya doakan ya. Biasanya kan kita yang datang sama pemimpin betul ya, Pak tolong doakan saya Pak. Tapi kalau seorang pemimpin mau turun ke bawah Bapak Ibu Saudara, itu perlu yang namanya kerendahan hati. Bapak kita rendah hati, siapa di sini mau rendah hati boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya berdoa supaya jemaat di Istana Regensi ini menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Yang kedua, kita lihat dari ayat ini bahwa dikatakan Allah mengasihi dunia ini. Ya. Enggak ada keterangan di belakangnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yaitu orang-orang yang mengasihi dia. Tidak ada keterangannya Bapak Ibu Saudara. Artinya Allah mengasihi dunia ini tanpa syarat. Ya, dia mengasihi semua manusia. Entah orang yang mengasihi dia mengasihi. Allah mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Bahkan Allah mengasihi orang yang membenci dia, Allah pun mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di sini kita lihat Allah punya kerendahan hati untuk mengasihi setiap kita tanpa syarat. Itu pun gak mudah untuk orang-orang tertentu Bapak Ibu. Ya, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, betul gak? Manusia tuh paling gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mengasihi saya akan mengasihi dia. Kalau dia menghormati saya akan menghormati dia, gitu ya. Kalau dia nggak mengasihi saya, ngapain saya mengasihi dia? Tapi kalau kita mau mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara, itu perlu kerendahan hati. Gereja Tuhan, kita harus mempunyai sifat seperti Allah Bapa kita. Yang mau katakan amin. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Hendaklah engkau rendah hati, murah hati, sebab Bapamu adalah murah hati. Artinya Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan, kita tuh punya karakter yang sama dengan Bapa kita. Amin. Kita punya sifat yang sama dengan Allah kita. Kalau Allah kita pribadi yang rendah hati, Tuhan mau kita pun punya kerendahan hati. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Ya, orang yang membenci kita, bisakah kita mengasihi dia? Orang yang memfitnah kita, Bapak Ibu Saudara. Coba, ada gak yang pernah difitnah sama orang? Ya, bisakah kita mengasihi dia Bapak Ibu? Belum tentu. Allah punya kerendahan hati tanpa syarat untuk mengasihi setiap kita. Dan yang ketiga dikatakan dia mengorbankan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita diselamatkan. Jadi yang ketiga kerendahan hati Allah adalah Allah mengasihi dengan mengorbankan yang terbaik. Bapak Ibu, kita kalau di rumah ya punya makanan banyak dikirim sama orang. Dan kita bilang, aduh ini gak kemakan nih, ya semua banyak banget. Apa yang kita lakukan? Kita pilih dulu yang kita suka, betul gak ya? Wah ini enak nih, ya. Wah ini mahal nih. Tapi yang murah Bapak Ibu Saudara ya, yang kita gak suka, gak enak, kita kasih siapa? Kasih aja tuh buat pembantu di belakang gitu ya. Kasih aja tuh buat si mbak gitu ya. Kita kasih sisanya Bapak Ibu Saudara. Kita gak berani untuk kasih yang terbaik sama orang lain. Tetapi Allah Bapa kita, ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan. Dia mengasihi lebih dulu, Allah berinisiatif lebih dulu mengasihi dunia, dan Allah mengasihi tanpa syarat.
untuk orang-orang yang mengasihi dia, untuk orang-orang yang tidak mengasihi dia, bahkan untuk orang-orang yang membenci dia, ya, Allah mengaruniakan anaknya yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Boleh kasih kemuliaan buat Allah kita. Untuk kita berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara perlu kerendahan hati. Ya. Enggak semua orang bisa kasih yang terbaik buat orang lain, apalagi orang yang tidak mengasihi kita. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata kenapa kita anak-anak Tuhan perlu punya pribadi yang rendah hati, karena ternyata Bapa kita pun rendah hati. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya Allah yang rendah hati, ternyata Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus, dia pun pribadi yang rendah hati. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ke-8. Dikatakan demikian, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yaitu walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang kedua, ternyata Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan kita untuk rendah hati, tetapi dia kasih contoh tentang kerendahan hati di dalam kehidupannya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini menggambarkan bahwa Yesus ya, dia bukan hanya mengajarkan tapi dia kasih keteladanan tentang kerendahan hati. Ya. Saudara bayangkan di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa dia yang punya kesetaraan atau keserupaan dengan Allah, dia menanggalkan semuanya itu untuk menjadi seorang hamba yaitu manusia. Jadi Yesus Bapak Ibu Saudara, dia yang adalah bagian daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Ya. Kita punya prinsip atau kita punya doktrin tentang Allah Tritunggal yang kita percayai bahwa Allah itu pribadi di dalam satu hakikat. Jadi keilahian Yesus itu Bapak Ibu Saudara itu sama dengan keilahian Bapa. Dia punya kehormatan, dia punya keagungan, dia punya kemuliaan. Tetapi dia tanggalkan semuanya itu untuk menjadi seorang manusia. Ya. Enggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Orang dengan kedudukan yang tinggi, punya kehormatan, punya keagungan. Dia mau melayani sampai menjadi pribadi yang rendah. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita kan suka kagum ya sama orang yang rendah hati gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Ternyata kerendahan hati itu sesuatu yang sangat langka kita temui hari-hari ini. Kalau kita lihat seorang pemimpin dia mau turun ke tengah-tengah masyarakat ya. Gubernur kita contohnya Bapak Ibu Saudara ya. Dia mau datang ke pasar-pasar ya sebagai seorang pemimpin besar Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya seorang RT atau RW atau lurah tetapi dia seorang gubernur yang memimpin sebuah provinsi. Dia mau datang ke pasar-pasar, dia temui rakyat-rakyat kecil Bapak Ibu Saudara. Kita kagum sama mereka, kenapa? Dia mau menanggalkan jabatannya untuk apa? Untuk turun ke tengah-tengah masyarakat. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, dia menanggalkan keilahiannya, dia menanggalkan kehormatannya, kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia. Itu perlu kerendahan hati. Amin. Jadi yang kedua adalah bahwa Yesus pun pribadi yang rendah hati. Yesuslah yang berinisiatif ya, menanggalkan keilahiannya untuk menjadi serupa dengan manusia. Dia sama dengan Bapanya. Allah berinisiatif mengasihi dunia lebih dulu, demikian juga dengan Kristus dia berinisiatif meninggalkan jabatannya, kedudukannya untuk menjadi serupa dengan manusia. Slide berikutnya. Yang kedua, Yesus yang pribadi yang rendah hati, kenapa? Karena di dalam pribadi yang begitu rendah sebagai manusia, dia hidup di dalam ketaatan tanpa syarat. Ya. Dia taat kepada Bapanya sampai dia mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan ada kerendahan hati di dalam diri Kristus. Dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah sesuatu yang penting di tengah-tengah dunia ini, sehingga dia mau ada perlakuan yang spesial. Dia ada treatment yang lebih berbeda daripada orang lain. Yesus mau diperlakukan sama seperti manusia. Dia mengalami yang namanya kelaparan. Dia mengalami yang namanya pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dia mengalami pengkhianatan dan dia mengalami siksaan di tengah-tengah
tengah-tengah dunia. Perlu kerendahan hati dari Kristus untuk taat sampai di kayu salib. Dan puncak daripada ketaatan Kristus kita tahu di Taman Getsemani. Ya. Ketika sebelum Yesus masuk dalam masa penderitaan, dia diberikan pilihan mungkin oleh Bapaknya untuk dia bisa kembali ke surga, meninggalkan visinya, menyelamatkan dunia ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia terus melanjutkan untuk dia berjalan di tengah-tengah dunia sampai mati di kayu salib. Itu perlu kerendahan hati. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus bukan hanya taat di tengah-tengah dunia, tapi dia rela mati mengorbankan dirinya. Ya. Jadi tadi Bapa, dia rela mengorbankan anaknya sebagai sesuatu yang berharga. Yesus rela mengorbankan nyawanya dan dirinya. Itu bukti daripada kerendahan hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa Bapa itu pribadi yang rendah hati, Kristus adalah pribadi yang rendah hati, maka kita tahu bahwa kerajaan Allah itu punya lifestyle yang namanya kerendahan hati. Next. Kerendahan hati adalah gaya hidup daripada kerajaan Allah. Saya tanya sama Bapak Ibu ya. Kalau di rumah Bapak Ibu ya, mungkin kita punya kebiasaan bahwa di dalam rumah tuh harus bersih. Kalau keluar dari luar rumah ya, masuk rumah tuh lepas sepatunya, ganti sendal rumah gitu ya. Sebelum naik ke ranjang ya, ke kasur, mandi dulu, harus bersih-bersih dulu. Jadi kita pengen bahwa rumah kita tuh kelihatan rapi, kelihatan bersih ya. Kita ajar anak-anak kita supaya rumah itu rapi ya, nggak berantakan. Dan kita punya kebiasaan itu di dalam rumah kita. Sampai suatu hari ya, mungkin suami kita atau anak kita undang temannya datang ke rumah. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, dia nggak lepas sepatu. Ya. Sepatu yang kotor dia bawa masuk dalam rumah. Dia duduk di sofa Bapak Ibu Saudara, lalu dikasih kamar untuk tidur, istirahat, menginap di sana. Dia langsung naik ke ranjang ya dengan baju yang kotor. Dan dia ambil semua barang-barang di rumah kita, dia tinggalkan begitu saja berantakan. Kira-kira diundang lagi gak Bapak Ibu? Enggak ya? Wah ini orang gak cocok nih di rumah saya, betul ya? Gak sesuai nih gaya hidupnya dengan gaya hidup kita. Kita gak akan undang lagi Bapak Ibu Saudara. Nah sama halnya dengan kerajaan Allah. Ternyata kerajaan Allah itu punya gaya hidup kerendahan hati. Kenapa? Karena Bapa rendah hati, anak rendah hati. Jadi kalau kita nggak rendah hati, bisa gak kita masuk kerajaan Allah? Nggak bisa. Jadi siapa di sini mau rendah hati boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus punya kerendahan hati dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu Bapa kita rendah hati. Dia berinisiatif mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita mengasihi dia. Tuhan tuh gak perlu kasih saudara untuk dia mengasihi saudara. Dia sudah lebih dulu mengasihi saudara sebelum kita mengasihi dia. Sama halnya dengan Kristus. Ya, dia mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan. Bukan karena kita bertobat. Sebelum kita bertobat, Yesus telah mengorbankan nyawanya supaya setiap kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Itulah kenapa kerendahan hati itu harus menjadi cover dari kehidupan kekristenan. Kerendahan hati harus menjadi sampul kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita mengenal ada peribahasa mengatakan, don't judge a book by its cover. Ya, jangan menilai buku itu dari covernya. Tapi kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saudara diperhadapkan kepada buku yang polos seperti ini mungkin ya tulisannya. Dengan buku yang covernya menarik Bapak Ibu Saudara. Ada gambar-gambar yang menarik. Kita pilih yang mana? Yang menarik, betul ya. Saya punya anak umur 9 tahun Bapak Ibu Saudara. Dari umur 6 tahun dia suka buku. Ya. Jadi kalau datang ke toko buku itu Bapak Ibu, wah dia senang sekali. Dia akan cari buku yang dia suka. Dan toko buku zaman sekarang kan semua diplastikin Bapak Ibu ya. Jadi kita gak bisa lihat dalamnya. Ya. Dan suatu kali ketika saya cuma lihat-lihat tujuannya. Tapi tiba-tiba anak saya bawa 2 buku. Papi, aku mau buku ini dong, dia bilang ya. Saya lihat harganya mahal Bapak Ibu. Waduh, ini mahal banget. Terus saya tanya sama dia, emang kamu tahu ini isinya apa? Enggak tahu. Terus kenapa kamu beli ini? Ini gambarnya lucu Papi, ya. Gambarnya menarik. Sesuatu yang menarik membuat kita berniat untuk membaca buku tersebut. Amin. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini buku kehidupan dari diri kita masing-masing. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi representatifnya daripada Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang bisa datang sama kita kalau kita nggak punya cover yang menarik? Amin.
Tuhan mau kerendahan hati menjadi cover daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan ya, Bapak Aing gitu ya, Pak KDM ya. Kenapa kita tertarik sama dia? Dia punya pribadi yang rendah hati, betul? Dulu Pak Jokowi pun sama. Ya, kenapa kita bisa punya kesan yang baik dengan presiden kita dulu Pak Jokowi? Karena ketika dia menjabat, dia mau turun ke tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Punya kerendahan hati. Demikian juga dengan kekristenan. Bapak Ibu, kita semua punya tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Ya, gembala kita mengatakan kita punya visi 2033 penyelesaian amanat agung. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang ada di luar sana? Bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus? Saudara mau bawa Alkitab setiap hari Bapak Ibu? Suruh orang baca Alkitab belum tentu mau. Tetapi ketika dia lihat kehidupan saudara, kita punya cover yaitu kerendahan hati. Dia akan datang sama kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mungkin kerendahan hati menjadi sesuatu yang susah kita temui hari-hari ini. Dan mungkin susah kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita semakin kita diberkati Tuhan. Ya, kita akan kehilangan yang namanya kerendahan hati. Semakin kita dipakai Tuhan lebih tinggi, maka kita akan kehilangan yang namanya kerendahan hati. Dan orang-orang yang rendah hati mungkin dianggap bodoh oleh dunia. Ketika kita mau mengampuni lebih dulu, ya, kita mau memaafkan orang yang mengkhianati kita dengan kerendahan hati, dikatakan kamu bodoh. Ngapain kamu ampuni dia? Dia orang yang jahat loh. Dia tuh yang mengkhianati kamu selama ini. Kalau kita punya kerendahan hati Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani orang yang lebih rendah dari kita. Kita mungkin dikatakan sebagai pribadi yang bodoh. Ngapain kamu melayani? Kamu tuh udah bos. Kamu tuh pangkatnya udah tinggi. Ya. Ngapain kamu mau melayani lagi di gereja? Bahkan beberapa orang Bapak Ibu Saudara di gereja kita. Kalau perayaan Natal Bapak Ibu Saudara jangan salah. Yang ngurusin parkiran itu bos-bos besar Bapak Ibu. Mereka yang menanggalkan jabatannya. Mereka melayani di tengah-tengah gereja ini. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan dengan kerendahan hati. Mungkin dunia menganggap kamu bodoh, ngapain kamu melakukan itu? Ngapain kamu merendahkan diri kamu dengan melakukan seperti itu? Tetapi Amsal pasal 22 ayat 4 mengatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saya percaya kita semua orang yang takut akan Tuhan. Siapa takut akan Tuhan di sini? Tapi kata Tuhan, kamu perlu rendah hati supaya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan menjadi bagian kita yang mau beri kemuliaan buat Tuhan. Semua ini dicari oleh dunia Bapak Ibu Saudara. Dunia mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari kehidupan. Mereka melakukan flexing, ya. Mereka minta validasi dari tengah-tengah dunia. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu mau mendapatkan ini semua, Tuhan hanya minta takut akan Tuhan dan jadi pribadi yang rendah hati. Mari tundukkan kepala kita bersama. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Hari ini kami belajar bahwa ternyata kami punya Allah yang rendah hati. Allah yang mau mengasihi kami lebih dahulu. Allah yang mau mengasihi kami tanpa syarat. Bahkan Allah yang mau mengorbankan yang terbaik untuk mengasihi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga punya Kristus yang begitu rendah hati di tengah-tengah dunia. Dia memberikan keteladanan tentang kerendahan hati buat kami semua. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kami. Yesus mau menjadi pribadi yang taat di tengah-tengah dunia. Bahkan dia menjadi pribadi yang berinisiatif untuk menanggalkan kehormatannya, kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia. Biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami pun menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di tengah-tengah dunia. Kami mau menjadikan kerendahan hati sebagai cover daripada kehidupan kami. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami mau rendah hati di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau rendah hati di tengah-tengah pelayanan kami. Kami mau rendah hati di tengah-tengah dunia kami. Supaya lewat kerendahan hati, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka sedang gumuli hari-hari ini. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu janji Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan menjadi bagian kami.
Kita yang sudah menerima firman ini sama-sama kita katakan, Amin. amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di waktu yang luar biasa ini saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan di momen yang indah ini kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bukan pindahan dari cabang lain, boleh angkat tangannya kalau nggak keberatan Bapak Ibu Saudara. Mungkin di sebelah kiri saya ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, atau di bagian tengah dan sebelah kanan saya. Semua jemaatnya, oh ada bagian kanan, tepuk tangan yang luar biasa. Ada anak muda di belakang, haleluya. Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya untuk beribadah di tempat ini. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan saat ini juga saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah yang berulang tahun di bulan Oktober? Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober boleh angkat tangannya. Ayo jangan malu-malu yang berulang tahun di bulan Oktober. Ada yang mulai senyum-senyum tapi malu-malu. Yang berulang tahun di bulan Oktober, mana Bapak Ibu Saudara akan didoain pagi hari ini? Ada? Ada, boleh maju ke depan yang berulang tahun bulan Oktober. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Mungkin masih ada, jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Umur panjang sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan, umur panjang di tangan kanan. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Wakil Gembala untuk berdoa. Matan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, mari arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan, ini hamba-hambamu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kesehatan, berkat, perlindungan. Semua hal yang terbaik Tuhan limpahkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami melihat semua kondisi yang baik, pemeliharaan Tuhan. Itu semuanya karena Engkau ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biar terus boleh menikmati semua kebaikan-Mu. Di hari-hari yang akan datang, Tuhan nyatakanlah semua berkat-Mu, pemeliharaan, perlindungan ada atas kehidupannya. Berkati keluarganya, untuk suami, untuk anak, untuk usaha pekerjaan yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Genapkanlah janji-Mu Tuhan, bahwa umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kehormatan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus di sepanjang hidupnya ada kebaikan demi kebaikan Amin, Tuhan amin. yang boleh dinikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada sedikit hadiah dari Geri. Jadi boleh tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, yang diberkati katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat ibu-ibu yang berulang tahun hari di bulan Oktober. Saya percaya doa kita selalu menyertai buat ibu-ibu. Sekali lagi sebelum kembali lihat kiri kanan, kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan kita bersama dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
petaka, sehingga kesal kita kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengucap syukur buat akhir ibadah ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Firman-Mu sudah memberkati kami. Terima kasih Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk supaya kami punya karakter yang rendah hati. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah karakter rendah hati ini boleh banyak membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi Dewanto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berikan pengurapan yang terbaik atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapak-Bapak rohani yang kami kasih. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta para wakil, Bapak Pendeta Hendy Saleh, Gembala Istana Regency, beserta para wakil. Tuhan memberkati hamba-Mu ini berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan limpahkan kesehatan, pengurapan yang terbaik, sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga umat-Mu Tuhan yang saat ini baik yang hadir maupun dalam keadaan sakit, Tuhan memberkatinya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga umat-Mu yang sudah memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Baik secara virtual maupun secara fisik, Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh disalurkan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa bangsa dan negara yang kami kasih. Kami percaya Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pejabat-pejabat tinggi sampai yang terendah. Biarlah takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga membawa Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang aman, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sudah menyediakan berkat yang sempurna bagi kami. Mari buka hati dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu aminkanlah janji firman Tuhan ini buat kita semua. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Let's go. 1, 2.